sahabat akan berimbas kepada tetangga ya, atau berimbas kepada tetangga. Contohnya mungkin kayak kabel ya, kabel tertimpa pohon depan rumah sahabat, mengakibatkan jaringan listrik di tetangga juga ikut berimbas ya. Sahabat bisa pilih menu yang pertama. Halo sahabat CK TV semuanya, kembali bersama saya Cakra di channel CK TV. Yuk sahabat, gimana kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke sahabat semuanya, kembali saya Cakra akan memberikan sebuah tutorial kepada sahabat CK TV semuanya. Bagaimana cara mengadukan gangguan listrik di tempat sahabat, baik itu gangguan listrik yang bersifat pribadi atau individu, ataupun mungkin yang bersifat umum ya, mungkin kayak fasilitas umum, lampu jalan di tempat-tempat sahabat semuanya bisa diadukan menggunakan aplikasi ini ya. Aplikasi yang akan saya gunakan yaitu aplikasi mobile besutan dari atau terbitan dari PLN Mobile ya, dari PLN sendiri. Jadi aplikasi ini resmi dikeluarkan oleh PLN. Yang buat sahabat semuanya belum mempunyai aplikasi ini, bisa silahkan download di Play Store ya. Bisa download di Play Store, ataupun yang menggunakan sistem iOS bisa download di store-nya ya, di Apple Store ya. Silahkan bisa di download di situ. Dan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dan bagaimana cara mengadukan gangguan yang terjadi di tempat sahabat, buat sahabat semuanya yang masih baru saja bergabung di channel CK TV, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya, dan bisa memberikan saya semangat untuk selalu memberikan tutorial buat sahabat-sahabat CK TV semuanya. Ya, bagaimana caranya mengadukan gangguan listrik menggunakan aplikasi PLN Mobile? Jangan kemana-mana, tetap di channel CK TV. Oke sahabat CK TV semuanya, mengadukan gangguan listrik di tempat sahabat menggunakan aplikasi PLN Mobile sangat mudah sekali ya. Sahabat bisa download dulu. Buat yang belum mempunyai aplikasi ini, silahkan download di Play Store yang menggunakan Android. Bisa ketik di situ PLN Mobile ya, nanti akan tahu dan akan keluar muncul aplikasi seperti yang pojok kiri bawah ya, PLN Mobile seperti itu. Kalau sudah download, silakan bisa buka aplikasi ini ya. Nanti di sini akan diarahkan menu untuk login ya. Dan aplikasi ini perlu sahabat ketahui bahwasanya sebelum menggunakan aplikasi ini, sahabat harus register dulu menggunakan nomor HP dan juga ID pelanggan PLN. Dan buat sahabat yang belum tahu bagaimana caranya untuk register, silakan bisa klik video yang muncul di atas. Nanti disitu akan dijelaskan bagaimana caranya untuk register menggunakan aplikasi ini. Buat yang sudah register, langsung bisa masukkan password yang digunakan waktu register ya. Bisa dimasukkan di sini. Itu 6 digit ya, 6 digit. Kemudian kita tekan login. Ya. Begini tampilan dari menu halaman muka aplikasi PLN Mobile. Di atas itu ada ID pelanggan kita. Di sini saya menggunakan ID pelanggan punya ayah saya. Kemudian di bawahnya ada menu-menu pilihan, ada permohonan, pengaduan, informasi, dan pembayaran. Dan yang akan kita gunakan kali ini itu menggunakan menu yang pengaduan ya, karena kita akan mengadukan gangguan PLN ataupun jaringan listrik yang ada di tempat kita. Sahabat bisa klik menu yang pengaduan. Nah, di sini ada dua pilihan. Sahabat pilih yang pertama ya, layanan pengaduan. Nah, di sini sahabat masukkan ID pelanggan ya, ID pelanggan tentunya ID pelanggan sahabat sendiri ya, ataupun punya orang tua. Dan di sini saya menggunakan ID pelanggan orang tua saya ya, punya ayah saya. Kalau sudah dimasukkan ID-nya, nanti setelah register juga akan muncul di sini pilihannya, itu ada di sini ya. Pilihannya klik tombol yang panah ke bawah, nanti akan pilihannya akan muncul di situ. Setelah kita masukkan ID pelanggannya, kemudian kita pilih jenis pengaduan.
Di sini ada pilihan beberapa gangguan dan juga keluhan. Gangguan yang pertama, tetangga turut padam, berarti gangguan di rumah sahabat akan berimbas kepada tetangga ya, atau berimbas kepada tetangga. Contohnya mungkin kayak kabel ya, kabel tertimpa pohon depan rumah sahabat, mengakibatkan jaringan listrik di tetangga juga ikut berimbas ya. Sahabat bisa pilih menu yang pertama. Kemudian kedua, gangguan tetangga tidak turut padam, jadi gangguan cuma terjadi di tempat sahabat semuanya ya, di tempat sahabat tidak berimbas kepada tetangga. Sahabat bisa pilih yang kedua. Kemudian gangguan keluhan ya, keluhan pencatatan meter. Kalau mungkin ada selisih angka atau ada semacam pencatatan meternya itu ada contohnya mungkin ada pungli atau gimana, atau ada mungkin sesuatu yang mungkin tidak sewajarnya, sahabat bisa pilih keluhan pencatatan meter. Kemudian keluhan calo atau suap. Ini calo-calo biasanya itu ada kadang-kadang ya, mungkin saya tidak mengatakan positif, ada mungkin kalau ada ya. Mungkin kalau ada, sahabat bisa pilih menu yang keluhan calo atau suap. Mungkin ada oknum lain yang menyamarkan diri sebagai pegawai PLN, kemudian meminta uang untuk penggantian MCP atau apa, biasanya itu ada seperti ya dulu itu, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu mungkin sahabat bisa pilih menu keluhan yang berikutnya. Kemudian keluhan pasang baru rubah daya ya, mungkin tempat sahabat setelah pasang baru atau rubah daya ada gangguan atau tegangan tidak stabil atau bagaimana, sahabat bisa pilih menu yang keluhan pasang baru dan rubah daya. Kemudian keluhan mutu dan keandalan, sahabat bisa menggunakan pilihan ini untuk memberikan masukan tentang mutu pelayanan dan juga kualitas dari tegangan listrik yang sampai di tempat sahabat. Nanti bisa menggunakan keluhan yang ini ya. Saya pilih yang mungkin saya contohkan gangguan tetangga tidak turut padam, karena sebagai contoh saja ini ya. Jadi sebenarnya saya sudah pernah menggunakan ini, karena tapi aplikasi ini pernah saya uninstall, jadi datanya terhapus seperti itu. Kemudian lokasi gangguan sahabat bisa masukkan alamat terjadi gangguan, alamat sahabat ataupun tetangga bisa masukkan di sini ya. Alamatnya harus lengkap ya, nanti karena tim regu itu akan datang ke lokasi gangguan menggunakan GPS ataupun lewat telepon. Jadi telepon yang sahabat masukkan ketika waktu register itu harus benar-benar nomor yang aktif, agar dari regu tim perbaikan itu bisa menghubungi sahabat ketika sedang di jalan ya. Takutnya mungkin nggak tahu rumahnya atau nggak tahu detail rumahnya, sahabat bisa nanti akan ditelepon dan bisa cepat memberitahu kepada tim teknisi yang datang seperti itu. Kemudian sisipkan peta lokasi. Ini kalau didukung biasanya di kota-kota yang mungkin jalannya udah gede, nanti didukung oleh GPS bisa digunakan untuk pilihan sisipan peta lokasi ini. Kemudian deskripsi gangguan, detail gangguan itu sahabat harus mendetailkan sedetail mungkin gangguan yang terjadi. Gangguannya bagaimana, faktornya apa, kemudian berimbas kepada tetangga atau enggak, kemudian gangguannya itu memakan korban apa enggak. Kalau mungkin ada pohon yang roboh kemudian mengenai kabel, kemudian ada korban atau bagaimana, nanti sahabat bisa masukkan di deskripsi ke detail gangguan ya. Kemudian sisipan foto, sahabat bisa mengambil foto gangguan yang ada, baik itu meteran ataupun gardu. Sahabat ambil fotonya kemudian dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan foto, kemudian sahabat langsung kirim pengaduan ya. Kirim pengaduan yang pilihan bawah itu, yang kirim pengaduan, diklik. Nah setelah sahabat klik, nanti sahabat bisa mengecek proses dari pengaduan yang sudah dikirimkan tadi lewat menu pengaduan ini juga sama. Kemudian sahabat bisa pilih yang kedua ini, yang menu kedua ya, yang detail lewat pengaduan seperti ini. Nah nanti kalau sahabat sudah memasukkan laporan ke PLN, di sini akan ada detail dari pengaduan.
nomornya berapa, nomor pengaduan berapa, nanti sedetail mungkin akan ada di sini. Kemudian stepnya apa, prosesnya setelah pengaduan ada itu apakah diproses atau enggak, nanti akan ada di sini. Pengalaman saya dulu waktu saya melaporkan sebelum aplikasi ini saya pernah saya uninstall itu, setelah laporan diterima, kemudian penugasan regu tim ya, kemudian regu dalam perjalanan, kemudian regu dalam perbaikan, kemudian pengaduan atau permasalahan selesai dan lampu sudah nyala, itu nanti akan ada di situ. Jadi baguslah untuk pelayanan dari PLN sekarang ini. Jadi segala pengaduan keluhan dari pelanggan itu bisa secepatnya teratasi. Karena setelah saya menggunakan aplikasi ini, saya pernah menggunakannya itu kurang lebih sekitar 1,5 jam itu sudah selesai untuk gangguan yang ada ya. Atau mungkin karena gangguannya ringan jadi cepat. Kalaupun gangguannya berat pasti akan secepatnya diselesaikan oleh regu tim dari PLN seperti itu. Karena sampai sekarang ini setiap kali saya laporan pasti nggak sampai 2 jam 3 jam itu tim dari PLN itu datang, kecuali mungkin dari tim itu sedang sibuk, pasti dia akan mengonfirmasi kita lewat telepon bahwa saya nanti akan datang 2 atau 3 jam lagi karena mungkin sedang sibuk atau jauh dari lokasi gangguan. Biasanya seperti itu yang saya pernah saya alami. Karena di aplikasi ini saya pernah saya copot, jadi untuk data-datanya itu terhapus semua ya sahabat, jadi mohon maaf sekali. Mungkin nanti lain waktu kalau ada gangguan lagi saya gunakan, mungkin saya bisa review lagi untuk aplikasi ini. Oke sahabat semuanya, yang perlu diingat di sini adalah nomor telepon harus aktif ya. Nomor telepon harus aktif, alamat harus detail, biar nanti dari regu tim PLN itu teknisinya itu cepat sampai ke rumah dan cepat mengatasi permasalahan yang terjadi di tempat sahabat semuanya. Oke, mungkin itu saja untuk cara melaporkan gangguan PLN menggunakan aplikasi PLN Mobile yang sangat memuaskan menurut saya ya. Ini bukan iklan, tapi memang saya sudah pengalaman sendiri menggunakan aplikasi ini dan memang untuk pelayanannya itu sangat bagus dan responnya dari PLN ataupun petugas itu sangat baik kepada kita. Jadi dan tidak ada pungutan biaya, kecuali mungkin ada penggantian komponen itu yang mungkin harus mengeluarkan duit, pasti ya akan dikenakan biaya sesuai harga komponen yang ada. Dan mungkin kopi lah ya, kopi kalau mungkin di rumah kita pasti biasa kalau ada teknisi kita kasih kopi itu udah wajar lah ya, udah nggak asing lagi itu kita kasih kopi ataupun es atau apa, itu sudah hal biasa seperti itu ya sahabat. Jadi nggak ada pungutan biaya apa, alias gratis, silakan bisa. Yang penting jangan digunakan untuk iseng, karena kasihan juga mereka akan bertanggung jawab tapi kita malah iseng. Yang saya tekankan jangan digunakan untuk iseng-iseng seperti itu ya. Jadi harus laporan harus akurat sesuai dengan gangguan yang ada seperti itu. Oke sahabat semuanya, review cara menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk pengaduan layanan gangguan. Silakan buat sahabat semuanya mungkin kurang jelas cara menggunakan aplikasi ini, sahabat bisa tinggalkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.